Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, lembaran Imsakiyah sudah bisa hadir di rumah warga beberapa hari lagi, ya insyaallah dalam pekan ini Imsakiyah sudah bermunculan, Imsakiyah Ramadan. Kalau dulu memang dia ditempel di ruangan makan, di ruangan tengah ya, makan bersama keluarga. Sekarang kan sudah bisa juga diakses di gadget masing-masing ya. Itu kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Ada apa dengan Imsakiyah? Apa dasarnya? Pertama, tidak semua orang atau warga di rumahnya punya jadwal salat. Yang bisa dipastikan itu kan jadwal salat di masjid. Ada yang digital, ada juga dalam bentuk manual melalui kalender, ada jadwal salat setiap bulannya. Di rumah warga untuk Sumatera Barat juga sudah meningkat. Ribuan juga warga memiliki, karena di Muhammadiyah Sumatera Barat setiap tahun menghadirkan kalender itu di atas 20.000 ya. Ada juga yang memperbanyaknya. Itu sudah memenuhilah hasrat orang banyak. Jadi kalau kita singgah di banyak tempat di Sumatera Barat, di masjid, itu bagian depannya di mihrab terlihat kalender Muhammadiyah dijadikan sebagai pedoman waktu salat. Nah, karena tidak semua yang memiliki kalender yang dilengkapi dengan jadwal salat, maka untuk bulan Ramadan dihadirkan jadwal salat untuk sebulan penuh selama Ramadan. Supaya apa? Ada peningkatan, yakni menjaga awalnya berpuasa atau menahan, dan benar-benar didahulukan berbuka, karena sunnahnya berbuka itu disegerakan. Perlu lembaran Imsakiyah itu hadir di tengah-tengah warga. Nah, Imsakiyah diambilkan dasarnya itu firman Allah Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Mudah sekali memahami ayat ini, tentu dengan rahmat Allah. Di malam hari silahkan makan minum menjelang fajar sadik muncul. Ya, pukul 4 dini hari atau pukul 4.30 dini hari, makan minumlah. Suasana masih malam untuk bersahur. Tapi awas, hanya boleh makan sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, maksudnya fajar. Jadi waktu matahari dengan kerendahan min 18 derajat di bawah ufuk, itu fajar sudah terbit. Fajar itu adalah cahaya membentang indah sekali di ufuk timur, yang disebut fajar sadik. Itu seumpama benang putih. Sedangkan atas benang hitam maksudnya adalah background malam itu kan gelap, jadi hitam. Jadi
ada cahaya di atas kegelapan, tapi membentang halus di ufuk timur. Maka disebut seumpama benang putih. Apabila itu sudah benar hadir, sudah tampak, tentu tampaknya sekarang tampak dalam perhitungan masuknya waktu subuh. Sebab untuk kita wilayah Indonesia melihat fajar shadiq itu amat sulit, kecuali kita berada di puncak gunung. Jangankan melihat fajar shadiq, melihat matahari terbit saja untuk wilayah Sumatera Barat, itu banyak wilayah tidak bisa melihatnya. Karena tertutup dengan bukit-bukit, ada gunung, jadi tidak tampak matahari terbit. Nah, jadi berpuasa itu, makan minum itu bolehnya sampai fajar terbit. Nah, fajar terbit itu azan subuh dikumandangkan. Disitulah mulai menahan. Ini sesuai dengan pelajaran kita sejak sekolah dasar, ibtidaiyah, tingkat TPA atau pengajian umum. Puasa ialah menahan makan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi fajar itu adalah subuh. Ini juga mendukung waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi begitu fajar terbit, azan dikumandangkan, disinilah awal mula menahan yang disebut dengan imsak. Summa atimus siyama ilal lail. Begitu imsak atau azan subuh sudah dikumandangkan, mulai menahan, sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam itu maksudnya matahari terbenam. Misalnya kalau subuh sudah masuk fajar ya, terus sampai malam itu maksudnya matahari terbenam. Nah, kalau matahari sudah terbenam, segeralah berbuka. Jadi melalui mimbar Mutiara Pagi ini saya sampaikan, yang mencetak atau menerbitkan, memperbanyak imsakiyah, saya punya saran, tampilkan firman Allah Al-Baqarah 187 dengan tidak menyalahkan yang 183, karena Al-Baqarah 187 potongan ayatnya itu sangat spesial, memberitahu awal mulai berpuasa atau menahan imsak sampai berbuka. Jadi ayatnya spesial. Terus kita disatukan dengan imsakiyah tadi, mulai menahan sampai berbuka. Itu ya posisi matahari yang menyatukan kita. Terus makna persatuan berikutnya adalah di lembaran imsakiyah diberitahukan kapan mulai puasa, kapan pula beridul fitri, atau dengan sendirinya Ramadan, berpuasa Ramadan berakhir. Pada tahun ini 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 1 Maret. Nah, jadi mudah ya mengingatnya. Jadi hari Jumat tanggal 28 Februari malamnya adalah malam pertama Ramadan untuk tarawih, witir, ada ceramah, pencerahan, dan ada tadarus. Ini budaya kita di Indonesia yang unggul lah untuk tingkat dunia ya. Terus kapan beridul fitri? Jadi biasanya dalam lembaran imsakiyah itu juga diungkap 1 Syawal jatuh pada hari Ahad tanggal 30 Maret 2025. Jadi puasa tahun ini, insya Allah dari Muhammadiyah, imsakiyahnya hadir sebentar lagi, itu puasa 29 hari. Jadi di bulan Maret nanti, tanggal 1 Hijriah 2 kali. Tanggal 1 Ramadan pas 1 Maret. Sedangkan 1 Syawal tanggal 30 Maret. Nah, Maret umurnya kan 31 ya. Jadi di bulan Maret itu 2 kali tanggal baru Hijriah. Karena bulan Hijriah ini atau bulan Qamariyah
itu hitungannya ada 29, ada 30. Jadi tiba pula lah saatnya puasa esok ini 29 hari. Nah, ini yang dimaksud kita disatukan karena kapan bulan itu bermula, kapan pula berakhir, itu bisa dihitung dengan pasti dengan metode hisab dan ru'yat. Ru'yat itu artinya melihat. Jadi melihat bulan itu, saya menumpang kepada arahan pembimbing saya, Profesor Amir Sarifuddin. Ru'yat itu juga dimaknai melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan hisab, ru'yat yang dirangkum dalam ilmu hisab atau ilmu falak, bahwa 1 Syawal itu hari Ahad tanggal 30 Maret 2025. Nah, dengan kehadiran lembaran Imsakiyah atau informasi seperti ini, kita sudah disatukan kapan mulai semarak Ramadan dan kapan pula mempersiapkan Idul Fitri, lapangan mana yang dipakai, siapa ustadznya, kapan dia harus naik pesawat, itu tiketnya bisa dipesan kalau misalnya menghadirkan berupa tamu, sehingga tidak tergantung kapan ya. Jadi jauh hari sudah bisa dinikmati. Nah, melalui forum ini sangat terbuka bagi warga yang belum mendapatkan kalender Muhammadiyah. Sekira itu bisa dilihat di masjid terdekat ataupun di pusat diterbitkannya kalender ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Bundok Kanduang nomor 1 Padang. Inilah pentingnya keterbukaan dan untuk pencerahan dan menyatukan warga dalam beribadah, dalam penjadwalan. Mungkin ini saya kira pemahaman sedikit tentang Imsakiyah sebagai media pemersatu. Saya kembalikan pada Tito. Iya, baik. Terima kasih Ustaz.